yaitu mencari nilai optimum dari fungsi objektif nilai optimum fungsi objektif dari sistem pertidaksamaan linear. Maksudnya nilai optimum itu apa sih? Nilai optimum itu nilai kayak nilai maksimumnya berapa, minimumnya berapa. Untuk apa sih maksimum minimum ini? Misalkan kalian nanti mau mencari keuntungan suatu bisnis yang kalian bangun. Nah, kalian cari nih nilai optimumnya. Dari maksimum keuntungan kalian berapa, minimum keuntungan kalian berapa. Nah, itu caranya memakai cara dari program linear yang mencari nilai optimum ini. Nah, kalian bisa tahu. Oke, kita cari. Kalau di sini ada soalnya, tuh, tentukan nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektifnya nih. Fungsinya ini. Ini fungsinya ya. Fungsinya ini. Pada daerah penyelesaian sistem pertidaksamaannya ini X plus 2Y kurang dari sama dengan 10 sama 3X plus Y kurang dari sama dengan 15. Nah, di sini kan belum ada gambarnya nih. Kita nggak tahu gambaran dianya seperti apa. Kita cari tahu dulu gambarnya seperti apa. Caranya gimana? Caranya, ini pertidaksamaan pertama. Yang pertama ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Kita cari kayak tadi. Oke, kalau X-nya 0, kita potret ya biar kalian ngerti. Kalau X-nya sama dengan 0, berarti kan X plus 2Y sama dengan, jadiin sama dengan 10. X-nya 0, ditambah 2Y sama dengan 10. Berarti 2Y sama dengan 10, maka nilainya adalah 10 dibagi 2. Berapa 10 dibagi 2? Berapa ayo? 5. Berarti kalau X-nya 0, nilainya adalah 5. Berarti X, Y-nya adalah 0,5. Satu lagi, sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti X plus 2Y sama dengan 10. X plus 2 kali 0 kan, langsung aja 0 sama dengan 10. Maka nilai X-nya adalah 10. Jadi kalau Y-nya yang 0, nilai X-nya adalah 10. Nah, dapat nih. Berarti X, Y-nya 10,0. Sekarang pertidaksamaan yang kedua, yaitu 3X ditambah Y kurang dari sama dengan 15. Cari lagi kayak tadi. Ini masuk kamera nggak ya? Oke, kalau X-nya 0, kita cari ya. X-nya sama dengan 0. 3X plus Y sama dengan 15. X-nya 0, langsung aja ya. Plus Y sama dengan 15. Maka nilai Y-nya adalah 15 nih. Jadi di sini X, Y-nya jadi 0,15. Sekarang kalau Y-nya yang 0, berarti Y sama dengan 0. Sini 3X plus Y sama dengan 15. 3X plus 0 kan, Y-nya dijadiin 0 sama dengan 15. 3X sama dengan 15. Maka nilai X-nya adalah 15 dibagi 3 sama dengan 5. Berarti kalau Y-nya yang 0, X-nya adalah 5, sehingga didapat X, Y-nya 5,0. Nah, kalian udah dapet nih, yang satu 0,5 sama 10,0, yang kedua 0,15 sama 5,0. Yang buat gambarnya. Ibu udah gambar garis-garisnya. Oke, sekarang kita tarik garisnya. Yang pertama kita pakai yang merah dulu ya. Kita tadi di pertidaksamaan yang pertama kita dapat X-nya 0, Y-nya 5 ya. Y-nya di sini. Terus yang kedua X-nya, Y-nya 10, Y-nya 0, X-nya 10 di sini. Jadi kita tarik garis dari 5 ke 10. Garisnya. Oke, ini adalah pertidaksamaan yang X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. Sekarang kita ke yang pertidaksamaan yang kedua. X-nya 0, yang pertama X-nya 0, Y-nya 15. Berarti di sini triknya
Terus yang kedua, X-nya adalah 5, Y-nya 0, X-nya adalah 5. Dari sini kita tarik garis lagi dari 15 ke 5. Aduh. Oke, sudah ditarik garis, berarti ini adalah pertidaksamaan dari 3X plus Y kurang dari sama dengan 15. Kemudian siapa yang diarsir? Oke, diuji titik kan? Kita uji titik dulu nih. Yang pertama itu ada X plus 2Y kurang dari sama dengan 10. 0 tambah 0 kurang dari sama dengan 10. 0 itu kurang dari sama dengan 10. Benar tidak? 0 itu kurang dari sama dengan 10? Benar ya? Benar. Oke, yang kedua itu ada 3X plus Y kurang dari sama dengan 15. Jadi 0 semuanya. 0 tambah 0, 0 kurang dari sama dengan 15. Benar tidak? 0 itu kurang dari sama dengan 15? Benar ya? Benar. Karena dua-duanya benar, pernyataannya karena dua-duanya benar, berarti dia mendekati 0,0 kan arsirannya. Nah, cara mengarsirnya adalah kita sudah dapat pernyataannya benar semua, artinya kalau benar itu berarti arsirannya mendekati 0,0 kan. Ya, lihat di sini yang garis pertama, jadi kalau misalkan mau kalian arsir, kalau ada dua garis, berarti dia harus melewati dua garis itu. Nah, ini kan garisnya garisnya cuma satu kan, berarti bukan di sini garisnya. Nah, yang ini nih. Yang ini garis kedua, dia melewati garis pertama dan garis kedua kan, berarti arsirannya mulai dari sebelah sini. Kita arsir ya, arsir semuanya. Nah yang ini dia juga melewati dua garis kan. Nah kenapa nggak di sini Bu di arsirnya? Ya nanti yang garis keduanya yang ini nggak ke arsir dong. Makanya kita arsirnya mulai dari sini karena ini sudah termasuk dari arsiran yang pertama juga. Di sini arsirnya. Nah, maka ini adalah yang disebut dengan DHP-nya, yaitu daerah himpunan penyelesaiannya. Sudah Bu sampai sini? Belum, ini baru kita nemuin daerah himpunan penyelesaiannya dulu, belum dapat nilai optimum dan minimumnya. Oke. Tadi kita udah dapat yang daerah himpunannya. Nah, di sini kita dapat beberapa titik. Di titiknya titik yang yang kena arsiran ya. Nih, ya. Titik ini kena arsiran nggak? Nggak ada kan arsirannya? Ke bawah kalian. Nemu titik yang di sini. Ini kena arsiran nggak? Kena kan? Di sini kena arsiran. Oke. Kita sebut ini adalah titik A. Kelihatan nggak ya? Kalau nggak kelihatan, kita sebut yang ini adalah titik A. Pertama kita punya titik A. Terus nyambung ke sini. Nah, ini ada titik potong nih di sini. Kena arsiran nggak dia? Kena kan? Nah, kita sebut ini adalah titik B. Ke bawah lagi kita dapat titik di sini. Kena arsiran nggak? Kena ya. Ini titik C. Di sini ada titik lagi. Kena arsiran nggak? Nggak ada arsirannya kan? Ya udah, berarti kita cuma punya 3 titik. Pertama titik A, kedua titik B, ketiga titik C. Titik A itu X, Y-nya berapa? Ya. X-nya adalah 0 ya. Y-nya berapa? Y-nya ini. Y-nya adalah 5. Titik B, X, Y-nya berapa? Nah, nggak tahu kan kalian X, Y dari titik B karena ini titik potong. Kalian nggak bisa ngira-ngira nih. Kalau kalian menggambarnya di buku peta, pasti kalian tahu karena ukurannya sama, pasti tahu nih ini posisinya ada di berapa. Tapi karena ini kita nanti menggambarnya tidak di buku peta atau di skalanya kalian nggak tahu, kalian nggak bakal tahu nih ini berapa. Karena ini titik potong, ini kan garis dia titik potong antara dua garis kan. Kalian tulis dulu nih garisnya berapa aja. Pertidaksamannya berapa aja. Yang pertama itu garis yang hitam kan, dia titik potong dari garis yang hitam. Yang hitam itu 3X plus Y sama dengan 15. Yang kedua itu titik potong dari yang garis yang warna merah, yaitu X plus 2Y sama dengan 10. Nah ini yang B. Kita belum tahu nih X, Y-nya berapa. Sekarang yang C. Oke, titik yang C, lihat X-nya adalah berapa? X-nya 5. X-nya 5, Y-nya berapa? Y-nya nggak ada kan, Y-nya 0. Terus gimana Bu kita untuk mencari koordinat
B-nya itu. Kalian carinya memakai, kita cari di sini ya, cari titik B dengan cara eliminasi dan substitusi. Oke. Tulis kalian persamaannya berapa aja tadi? 3x plus y sama dengan 15. Satu lagi, x plus 2y sama dengan 10. Oke, kalian mau eliminasi siapa? Mau eliminasi x atau eliminasi y? Eliminasi y aja ya, yang agak gampang. Oke, kalau mau mengeliminasi y, ingat kemarin pas belajar SPLDV, kalau mau mengeliminasi itu variabelnya, koefisiennya harus sama. Koefisiennya sama nggak? Enggak ya, yang pertama itu 1, yang kedua 2 koefisiennya. Berarti kita harus samakan dulu. Yang persamaan pertama kita harus kali 2, dan kedua kali 1. Tetap sama soalnya. Oke, semuanya dikali. 2 kali 3x yaitu 6x, 2 kali y yaitu 2y, sama dengan 2 kali 15 adalah 30. Yang ini karena dikali 1 berarti semuanya tetap sama. Oke, kita eliminasi. Udah sama ya, plus sama plus biar jadi 0 harus dikurang. 6x dikurang x berarti 5x sama dengan 30 kurang 10 yaitu 20. Berarti nilai x-nya adalah 20 per 5. Maka x-nya adalah berapa? 20 bagi 5? 4 ya. Berarti nilai x-nya adalah 4. Sekarang kita cari nilai y-nya. Kalian tinggal substitusikan. Substitusi nilai x-nya ya. Berarti x plus 2y sama dengan 10. Tadi dapat nilai x-nya 4. Berarti masukkan di sini x-nya adalah 4 ditambah 2y sama dengan 10. Ke sebelah sini ya. 4-nya kalian pindah ruasin ke sebelah kanan. Berarti jadi 2y sama dengan 10. Awalnya positif pindah ruas menjadi negatif. Kok 6? Negatif 4, sorry. 2y sama dengan 10 kurang 4 berapa? 6 kan? Berarti y sama dengan 6 bagi 2. Maka y sama dengan 6 bagi 2 berapa? 3. Sehingga kalian dapat x-nya 4, y-nya adalah 3. Maka titik B-nya berapa? Titik B-nya adalah 4,3. Tulis di sini 4,3. Bu, udah selesai belum? Belum selesai. Ini baru mencari titik-titiknya. Nanti kita masukin lagi. Sudah dapat titik-titiknya ya. Ada 3 titik A, B, C. Nah, terus gimana Bu? Nih, kan kalian tadi suruh nyari nilai maksimum dan minimum dari fungsi objektifnya itu nih. Fungsi objektifnya adalah 50x ditambah 40y. Jadi nanti kalian tinggal substitusi fungsinya ini. Nah, masukin. Ingat ya, ini adalah fungsinya x, y. Artinya yang ini x, yang ini y, yang ini x, yang ini y, yang ini x, yang ini y. Ya, masukin ya. Fungsinya itu adalah 50x ditambah 40y kan. Sejauhin aja, sama dengan 50. X-nya berapa? X-nya 0 kan? Berarti kali 0 ditambah 40 dikali y-nya berapa? Y-nya adalah 5. Turun ke bawah. 50 kali 0, 0 tambah 40 kali 5, 4 kali 5 kan 20, berarti 200. Sehingga ini hasilnya 0 tambah 200, 200. Sekarang yang kedua, 50x ditambah 40y. Ini terus-terusan ya, terus-terusan dikali ini. 50 dikali x-nya berapa? X-nya adalah 4 ditambah 40 dikali y-nya berapa? Y-nya adalah 3 kan? 3. Sama dengan 5 dikali 4, 20, 200 ditambah 4 kali 3, 12, ada 0, 120. Berarti ini jadi 200 tambah 120, 320. Terakhir, 50x ditambah 40y sama dengan 50 dikali x-nya adalah 5 ditambah 40 dikali y-nya adalah 0. Jadi 5 kali 5, 25, ada 0-nya berarti 250 tambah 40 kali 0, 0. Jadi ini jadi 250. Yang ditanya adalah nilai maksimum dan minimum ya. Kita dapat 200, 320 sama 250. Yang maksimum yang mana? Yang paling besar nilainya. Yang titik B kan nih, 320 adalah terbanyak. Berarti ini adalah nilai
maksimumnya. Kemudian yang minimumnya berapa? Antara 200 dan 250. Jelas 200. Berarti ini adalah nilai minimumnya. Berarti nilai maksimumnya adalah 320, nilai minimumnya adalah 200.